IK Inggris dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempartimur raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila lahir melalui perdebatan panjang dalam sidang BPUPKI tanggal 22 Juli 1945 dan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inilah cukilan perdebatan para founding father kita dalam merumuskan naskah Pancasila. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang kita perjuangkan kini sudah dekat. Kedaulatan yang penuh akan menjadi milik kita. Untuk itu, pimpinan Dr. Chujun Micho Sakai telah meminta saya secara personal untuk mengumpulkan anggota-anggota dalam rapat kecil ini. Saudara-saudara disinilah yang akan membuat komitmen dasar kemerdekaan. Statement ini nantinya akan menjadi dasar suatu tiang yang kuat untuk menopang suatu kemerdekaan. Terkait itu, mesti kita buat lagi sendiri atau kita buat berdasar usulan-usulan dalam rapat besar Dr. Chujun Micho Sakai. Semua itu kita tanggung. Atas dasar-dasar pemikiran tersebutlah negara itu nanti akan kita pandu. Tapi kita butuh satu statement yang kuat dan lantang. Satu sikap yang kita terima dan sepakati bersama. Assalamualaikum tuan-tuan yang masih membuat saya benar-benar saya rasakan pada dasar kelima, ketuhanan. Tuan-tuan ini akan menimbulkan pertanyaan atas dasar apakah negara ini akan kita dirikan nanti. Saya setuju dengan pendapat Tuan Soekarno yang menolak internasionalisme yang mutlak dan paham kebangsaan yang konfinistik. Bukankah Islam sudah menjadi bagian bangsa ini? Bukankah Islam sudah bersama orang-orang Indonesia melawan penjajah sejak awal mula kedatangannya? Saya hadir sebagai wakil orang Kristen yang mungkin dalam pandangan sederhana saudara-saudara sekalian sama dengan agama penjajah yang telah datang ke Indonesia. Tetapi saudara-saudara sekalian, di dalam agama saya tidak diajarkan untuk membunuh dan menguasai orang lain. Atas dasar apa negara ini akan kita bangun? Apakah dengan melanjutkan sistem yang telah ada sekarang? Saya secara personal merasa bahwa Islam sendiri merupakan suatu dasar, suatu sumber inspirasi untuk hukum yang akan kita bikin. Tetapi untuk menjadikannya suatu hukum buat negara Indonesia yang baru, saya rasa itu hal berbeda. Mesti ada sistem baru yang dapat diterima oleh semua orang yang merupakan bagian dari negara ini. Yang terhormat Tuan Atta, apakah tidak bisa red itu dipindahkan dengan Islam? Red atau adat? Red apakah dengan menciptakan suatu red yang baru itu berarti meniadakan tradisi atau hukum adat yang telah sekian lama sudah berlaku di kampung halaman kita? Kalau Islam dimasukkan ke dalam statement kemerdekaan itu, berarti kita akan bersahabat dengan negara kerajaan-kerajaan Islam yang sudah jauh merdeka. Maaf Tuan Haji Abu Salim. Tuan Yamin itu akan menguntungkan negara dan bangsa Indonesia dan pergaulan dunia. Tetapi ini semata bukan hanya masalah kehormatan ini juga. Ini juga terjalin dengan bersentuhan dengan kedaulatan hukum. Selanjutnya, Soekarno melaporkan usaha yang dilaksanakannya sebagai cara memecahkan perbedaan pendapat yang ada antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Mula-mula yang mengenai soal agama dan negara, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita sekarang ini. Kita sekarang sudah ada persetujuan. Sidang yang terhormat, sekarang lebih dahulu agar lebih cepat akan saya bacakan preambule, yaitu mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Tuan Zikyo Kyoto, pertanyaan kemerdekaan yang dirancang oleh panitia penyelidik hendaknya dihapuskan sama sekali. Demikian pula kata pembukaan buatan badan penyelidik dihapuskan sama sekali. Tetapi baiklah kembali pada mukadimah, demikian namanya dahulu yang dibuat oleh panitia kecil tempo hari. Dengan sedikit perubahan, baiklah sekali lagi saya bacakan dengan perlahan-lahan. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju tuan-tuan? Setuju.